Selamat pagi. Pagi ini kita bertemu lagi pada acara Speak Up. Pagi ini saya berada di Digital Lounge CIMB Niaga di Universitas Atmajaya, Jakarta. Pada kesempatan kali ini sungguh luar biasa, saya ditemani oleh Bapak yang sangat capable tentang perbankan di Indonesia dan juga pelaku usaha di sektor perbankan Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi ya Pak, saya panggilkan. Di sini sudah ada Bapak Teguh Sunyoto selaku Investor Relations Specialist dari CIMB Niaga, atau kalau di Bursa Efek Indonesia kode sahamnya adalah BNGA. Ya, kita beri sambutan untuk Pak Teguh Sunyoto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Thank you sudah mengundang CIMB Niaga di event podcast hari ini ya. Mudah-mudahan kita bisa sharing banyak informasi ya ke investor secara umum maupun nasabah Pintrad. Siap Pak, luar biasa ya. Mungkin sebelum kita lanjut lebih dalam ya Pak, kayaknya kalau tidak kenal maka tak sayang gitu ya. Maybe sekarang kita perlu kenalan dulu dengan CIMB Niaganya atau BNGA-nya gitu ya. Nah, BNGA ini kan adalah bank secara total aset ya, bank swasta terbesar nomor 2 di Indonesia. Nah, boleh nggak sih Pak diceritakan gitu sejarah singkatnya bagaimana story-nya sehingga sampai sekarang bisa memperoleh pencapaian yang luar biasa seperti sekarang? Gitu ya. Oke, thank you Pak Valdi. Jadi kalau bicara sejarah CIMB Niaga, Niaga sendiri tahun ini kita sudah berusia 68 tahun sejak berdiri di tahun 1955 ya. Jadi awalnya kita bernama Bank Niaga. Kalau bicara sejarah dan juga mungkin DNA kita, Niaga itu dari dulu sampai sekarang memang itu punya DNA yang sangat kuat di consumer dan juga kita cukup leading di bidang digital ya. Digital maupun layanan elektronik lah zaman dulu ya. Makanya kalau kita lihat secara sejarah tahun 1987, kalau saya bisa share, Niaga ini adalah bank pertama di Indonesia yang launch ATM machine waktu itu. ATM machine. Jadi kita leader, pionir di situ. Kemudian tahun 91 kita juga merupakan pionir juga untuk layanan online banking. Jadi makanya tidak salah kalau sampai sekarang pun kita masih cukup leading di bidang layanan digital banking gitu ya. Nah, kemudian kalau kita runut lagi sejarahnya, tahun 2002 itu kita diakuisisi oleh CIMB Group Holding Malaysia, kemudian 2008 merger dengan Bank Lipo. Waktu itu juga Bank Lipo kalau nggak salah nomor 9 juga terbesar, dan mereka memiliki fokus kebetulan di commercial banking dan juga SME. Jadi overall after merger dengan Lipo, Niaga dengan Lipo, kita merubah nama kita menjadi Bank CIMB Niaga TBK sampai sekarang. Dari situ sampai sekarang pada dasarnya kita memberikan layanan yang komprehensif. Kalau orang sebut mungkin universal banking services. Jadi kita memberikan layanan kepada nasabah komersial, corporate, consumer, SME. Jadi semuanya kita memiliki service itu ke semua segmen sampai sekarang. Nah, untuk fokus ke depannya sih kita di CIMB Niaga kita akan lebih fokus ke consumer dan juga ke SME sesuai DNA kita tadi ya. Berarti karena startnya from consumer and SMB itu, so sekarang fokusnya juga tetap. Iya, betul. Karena memang kapabilitas kita di situ dan kita melihat pertumbuhan ke depan di kedua segmen ini juga masih cukup menarik. Kemudian dari sisi profitability, kalau kita compare dari 4 segmen yang kita ada, memang 2 segmen ini memberikan atau menawarkan tingkat profitability ya, yang di-adjust terhadap risk itu lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, jadi secara histori tadi saya sudah sampaikan dari tahun 55 sampai sekarang. Kemudian kalau kita lihat bisnis modelnya sekarang pun kita melayani tadi di 4 segmen tadi dengan fokusnya di consumer dan di SME. Mungkin tahan dulu Pak sebelum kita lebih detail ke dalam CIMB-nya sendiri, atau mungkin kita akan sebut BNGA kali ya. Sekalian untuk mengenalkan kepada sahabat profit di sini bahwa CIMB ini sudah listed di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BNGA. Ya, untuk kedepannya maybe kita akan lebih banyak sebut BNGA begitu kali ya Pak ya. Untuk membiasakan juga pendengar kita ini dengan kode saham BNGA. Tahap atau sesi pertama ini ya, sahabat profit, kita akan lebih fokus pada bagaimana CIMB memandang kondisi sektor perbankan Indonesia nih Pak, terutama tahun 2023, terus nanti 2024 kelihatannya kok cukup
gonjang-ganjing gitu ya Pak. Yeah. Jadi mungkin kita mulai dulu dari tahun 2023 ya Pak, dari data yang kita kolek mengenai sektor perbankan Indonesia nih Pak. Kondisi 2023 kelihatannya membaik ya dibanding terutama ketika pandemi ya Pak, pasca pandemi di mana NPL naik signifikan, LFR turun sangat signifikan. Tapi satu tahun ini, at least dari Januari sampai Juli kita lihat NPL trennya turun Pak. Sekarang udah di bawah 3%. Kemudian LFR itu udah mulai mendekati kondisi optimal. Ketika itu kan sempat di bawah 70, sekarang udah di kisaran 70-80% gitu. Jadi secara optimalisasi profitabilitas kelihatannya lebih bagus gitu Pak. Nah, kalau dari CIMB atau BNGA sendiri bagaimana sih Pak memandang kondisi sektor perbankan di Indonesia tahun 2023 ini Pak? Oke, mungkin kalau kita bicara tahun ini, tahun 2023, mungkin kita tidak bisa lepas dari kondisi 2 tahun sebelum 2023 ya, di mana waktu itu COVID. Iya, betul. Ya, di 2000-2001 COVID masih berdampak besar tidak hanya ke makro tapi juga ke industri perbankan. Kemudian tahun lalu itu adalah tahun recovery, di mana saya rasa CIMB Niaga dan juga bank-bank lainnya recover dari pandemi. Dan kalau kita lihat di tahun ini sebenarnya kita sudah mulai tumbuh kembali seperti masa pre-pandemic. Oke, berarti sekarang sudah hampir mendekati kondisi pre-pandemi ya? Saya rasa sudah lebih dari pre-pandemic. Kalau kita lihat dari sisi profit pun Niaga itu sudah di Q2 itu dan Q3 secara quarterly itu sudah di atas pre-pandemic, bahkan tertinggi sepanjang sejarah CIMB Niaga untuk gitu ya. Kuartal 3 kemarin atau 9 month 2023 ya, berarti. Secara kuartalan ya. Jadi secara kinerja perbankan secara umum sebenarnya sudah di fase yang normal. Tapi memang kalau kita lihat target awal dari katakanlah OJK ya, waktu di awal tahun kan mereka memberi targetnya kalau nggak 10-12% betul, di atas 10%. Menurut kita memang agak sedikit agresif gitu ya. Kalau kita melihat satu kondisi global itu masih juga challenging di Eropa dan juga di Amerika, dari sisi inflasi masih tinggi, kemudian pertumbuhan ekonomi di China juga masih relatif melemah, gitu ya, melambat, nilai tukar juga masih relatif tertekan, ya. Dan juga kita akan ada di periode tahun menjelang pemilu gitu ya, jadi banyak faktor yang mempengaruhi nasabah-nasabah perbankan ya, baik di sisi corporate maupun yang lain. Jadi kita sih internally melihat memang tahun ini sudah recover, sudah kembali bertumbuh, tapi memang mungkin pertengahan tahun sampai sekarang mungkin akan sedikit cenderung lebih melambat ya. Lebih melambat. Karena ada dampak makro global tadi dan juga adanya mungkin beberapa geopolitical isu juga ya di Ukraina maupun di Timur Tengah. Oke, so memang sentimen tahun 2023 ini sangat bisa dikatakan sangat dinamis gitu ya Pak. Awal tahun The Fed masih sangat agresif, tapi kemudian pertengahan tahun mereka mulai sedikit kelihatannya less hawkish, tapi ternyata akhir tahun naik lagi suku bunganya gitu ya Pak. Dan ditambah akhir tahun ini ada tadi ketegangan geopolitik gitu ya. Nah, tahun 2024 sendiri Pak, tadi sempat disinggung mengenai pemilu. Kita kalau bicara soal perbankan biasanya selalu mengkaitkannya dengan The Fed, bank sentral di luar gitu ya, suku bunga mereka yang trennya masih naik, sekarang kondisi suku bunganya masih tinggi. Tapi ternyata tadi disebutkan juga pemilu, Pak. Nah, pemilu itu dampak ke sektor perbankan untuk tahun 2024, Bapak memandangnya seperti apa, Pak? Kalau dari sisi pelaku perbankan? Kalau pemilu kita lihat, kita bicara dengan beberapa klien corporate kita, juga memang beberapa masih wait and see juga gitu ya, karena akan ada dampaknya juga ke proyeksi mereka, bagaimana mereka akan spending juga di tahun depan. Jadi beberapa memang masih wait and see, bukan hanya karena pemilu, karena memang faktor global makro juga. Tapi beberapa sektor juga kita lihat juga masih tumbuh cukup baik sebenarnya dari sisi corporate. Kemudian dari sisi consumer, kalau kita melihat indikator yang kita biasa pakai, misalnya Consumer Confidence Index itu juga masih terlihat optimis. Kemudian dari sisi PMI Index juga kita lihat masih di atas 50 ya, masih ekspansi gitu. Internally kita masih berhati-hati melihatnya di tahun depan, tahun ini juga. Karena kalau kita lihat juga balik lagi misalnya proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun ini kan juga kalau nggak salah IMF, World Bank juga merevisi turun gitu ya, dan tahun depan mereka juga proyeksikan lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Ada perlambatan dibandingkan tahun ini. Nah, kita cenderung lebih berhati-hati, kita akan tetap fokus ke tadi dua segmen yang menjadi area kekuatan kita dan juga fokus kita, consumer dan SME. Kita masih melihat opportunity di situ. Gitu ya. Dan juga di corporate, khususnya di perusahaan-perusahaan yang memang bagus gitu ya, kemudian size-nya juga cukup besar, kita lihat relatif secara resiko lebih
lebih aman. Oke. Nah, itu kita fokusnya ke situ sih. Oke. Kalau disebutkan mengenai sektor usaha nih Pak, kelihatannya tahun 2022 ya kita mungkin mudah ya waktu itu kita bisa bilang energi itu lagi top banget tuh Pak. Betul. 2023 sektor apa Pak yang leading kalau di sektor perbankan untuk let's say yang masih butuh pendanaan cukup banyak tahun ini, yang masih bisa agresif lah Pak? Saya rasa kalau kita lihat dari data industri ya, kita lihat sektor perdagangan itu masih tumbuh cukup bagus gitu ya. Kemudian sektor jasa juga bagus. Internally kita juga ngelihat telco juga masih tumbuh gitu ya. Tapi tidak semua sektor memang tumbuh sama gitu ya. Beberapa sektor yang melambat ataupun mungkin dari sisi internal niaga juga kita kasih kreditnya juga tidak terlalu kita tumbuhkan, seperti misalnya mining gitu ya, apalagi yang terkait dengan coal mining gitu ya. Kemudian infrastruktur konstruksi juga kita lihat juga sudah mulai melambat. Nah, ini menarik sekali Pak. Jadi kalau kita bicara soal kedua sektor tadi Pak, mining and infrastructure terutama, kira-kira tahun 2024 kalau pandangan dari perbankan untuk kedua sektor ini seperti apa Pak? Mengingat kalau kita bicara mining ya terutama, memang harga komoditas itu tahun 2023 kan ada pelemahan yang cukup signifikan ya Pak, dibanding tahun 2022 yang bisa dikatakan itu adalah kondisi super normal gitu ya. Nah, bagaimana Bapak memandang pertama mungkin yang mining dulu tadi ya Pak, yang kedua adalah kalau kita bicara infrastruktur, mengingat tahun depan ini kan anggaran untuk infrastruktur itu masih cukup tinggi, bahkan ada kenaikan dibanding sekarang Pak. Kalau Bapak melihat atau dari sektor perbankan melihat kedua ini masih ada potensi nggak Pak untuk tahun 2024? Kalau mining mungkin yang masih terlihat potensi adalah sektor-sektor yang dikaitkan dengan program hilirisasi ya, nikel dan sebagainya. Itu mungkin masih ada opportunity di situ di sektor perbankan. Niaga sendiri kami juga melihat masih ada opportunity di situ. Hanya saja kalau mining secara umum yang terkait dengan coal dan sejenisnya, kami internally kebetulan memang sudah tidak fokus di situ gitu ya, karena dari sisi sustainability sebenarnya kami memiliki sektor guidance untuk coal. Example, jadi coal itu kita internally terkait dengan ESG dan juga sustainability kita ada policy untuk keluar dari sektor ini tahun 2040 gitu ya, completely gitu. Berarti sekarang pun kita hanya kasih pembiayaan project-project yang sifatnya brownfield ya. Yang greenfield kita udah nggak kasih lagi. Jadi kita memang secara risk appetite pun untuk komoditi kita tidak terlalu agresif di situ juga, karena memang sangat highly dependent dengan harga ya. Berarti akan lebih selektif lah ya, lebih selektif, sangat selektif, dan juga hanya yang brownfield saja untuk. Untuk infrastruktur Pak, boleh? Saya rasa kebanyakan kan yang ngedrive adalah proyek-proyek pemerintah, dan juga kalau kita bicara kontraktornya juga dari sisi pemerintah ya, kita cukup hati-hati di situ juga. Kita lihat juga kalau memang proyeknya visible secara pendanaan, secara prospek ke depan bagus, kita mungkin akan lihat, tapi kita sangat-sangat selektif juga di infra dan juga di construction. Intinya kedua sektor ini masih akan selektif untuk tahun 2024 berarti ya. Terima kasih Pak Teguh. So, kita sudah berbicara mengenai kondisi sektor perbankan secara umum di Indonesia, khususnya untuk tahun 2023 ini dengan berbagai macam sentimennya yang kelihatannya mungkin sahabat Profit juga sempat mengikuti sentimen-sentimen tersebut, dan bagaimana pandangan atau arah ke depan di tahun 2024 dari sisi pelaku usaha di sektor perbankan begitu ya Pak. Nah, kembali ini kan Bapak Teguh dari BNGA nggak lengkap rasanya ya kalau kita tidak berbicara tentang BNGA-nya itu sendiri. Ya, sebagai bank kedua terbesar secara total aset bank swasta Indonesia, bank swasta. So kita mulai dulu Pak dengan kondisi terkini kali ya untuk selama periode Januari sampai dengan September 2023 ya. Terakhir baru aja rilis berarti ya Pak, laporan keuangan Mainman 2023. 27 kemarin. Betul, di mana laba bersih itu tumbuh double digit, lebih tepatnya sekitar 25%, 25,8 ya Pak. 27,8. 27,8. Nah, mungkin kita perlu tanyakan langsung kepada Pak Teguh, mumpung ada Pak Teguhnya nih Pak. Bagaimana strategi yang dilakukan BNGA selama tahun 2023 ini ketika kondisi ya tadi dikatakan banyak tantangan dari makro, dari eksternal, makro eksternal gitu ya, tapi BNGA masih bisa mencatatkan pertumbuhan laba sampai dengan di atas 20% itu Pak.
Ya, kalau dari sisi kinerja sampai dengan 9 bulan 2023, pertama mungkin drivernya memang dari sisi pertumbuhan kita seperti saya sampaikan tadi, kita masih fokus di dua area tadi, consumer dan juga UKM atau SME. Meskipun di beberapa produk gitu ya, seperti KPR, mortgage itu pertumbuhannya tidak terlalu tinggi, tapi overall di segmen consumer kita masih tumbuh mid single digit. Kemudian di SME kita tumbuh 8,2%, gitu ya, dan corporate pun masih juga tumbuh juga di high single digit juga. Gitu. Jadi overall pertumbuhan dari sisi aset itu membantu kinerja kita di 9 months. Hanya memang dari sisi cost of fund itu cukup challenging 9 bulan terakhir ini, karena kita ketahui dari sisi suku bunga perbankan juga sebenarnya walaupun BI rate tidak naik, baru naik satu kali kemarin, tapi dari sisi suku bunga interbank sebenarnya juga trennya naik. Ini tercermin juga di cost of deposit atau cost of fund kita, yang juga naiknya sebenarnya lebih kencang dibandingkan kenaikan interest income, gitu ya. Sehingga kalau kita lihat net interest income kita itu meskipun interest income kita naik 19%, tapi cost of deposit kita naiknya 61%. Jadi net kita naiknya sekitar 3%, ya. Nah, kemudian dari sisi yang lain, dari sisi asset quality kita berhasil improve sangat bagus di tahun ini. Dari sisi provisi turun sekitar 37%, gitu ya. Sehingga kalau kita lihat sebagai dampaknya bottom line kita itu tadi yang naik ya 27,8% sampai dengan 9 months. Tapi kalau kita lihat penurunan provisi ini bukan hanya karena impact kinerja tahun ini saja. Ini adalah dampak sebenarnya dari strategi kita di 6-7 tahun ke belakang. Di mana kita shifting alokasi kredit portfolio kita itu ke segmen-segmen consumer dan SME yang relatif secara risk kredit itu lebih kecil, tapi secara return lebih tinggi gitu. Marginnya lebih tinggi, tapi risknya lebih rendah. Betul. Jadi kalau kita lihat rata-rata aset tertimbangnya itu sebenarnya lebih kecil. Jadi kalau porsi consumer dan UKM itu naik, otomatis return on capitalnya lebih tinggi. Return on capital lebih tinggi, aset quality-nya juga lebih bagus. Berarti saya sampaikan aset quality kita yang bagus di periode ini bukan hanya karena kerja keras kita tahun ini, tapi memang sudah dari hasil implementasi strategi di 5-6 tahun terakhir. Strategi 5-6 tahun berarti itu sebelum pandemi dong, sebelum ya Pak? Sebelum pandemi BNGA sudah memiliki arah seperti itu. Betul. Dan kedepannya kita juga akan terus implement ini, terus meningkatkan porsi tadi di segmen-segmen yang secara risk adjusted return itu bagus. Sehingga komposisinya akan lebih naik lagi. ROE kita akan lebih tinggi, hopefully. Aset quality kita akan lebih turun juga. Kemudian ini Pak, tadi berbicara tentang provisi. Ini kelihatannya cukup menarik untuk kita bahas sedikit Pak. Mengingat selama tahun ini dari Januari sampai let's say kita bisa bilang Juli ya Pak, nilai tukar rupiah masih relatif stabil di kisaran 15.000 atau sedikit di atas itu. Tapi tiba-tiba masuk bulan Agustus, September, dan terutama kemarin Oktober, nilai tukar rupiah itu kan sempat hampir mencapai 16.000 Pak. Nah, kalau kondisi seperti itu akan berdampak signifikan ke provisi untuk kuartal 4 juga atau bagaimana Pak? Kalau rupiah sebenarnya tidak secara direct ya berhubungan dengan provisi atau dengan aset quality gitu ya. Rupiah mungkin impact-nya akan lebih ke suku bunga atau BI rate gitu ya. Secara umum BI rate naik, kemudian tentunya akan diikutin kenaikan suku bunga perbankan gitu ya. Terutama cost of fund juga akan naik juga. Itu sih lebih. Tapi kalau dari sisi aset quality memang dari sisi portfolio kita tadi posturnya itu sudah membaik secara komposisi, sehingga otomatis dengan komposisi secara kredit risknya turun, aset quality kita lebih membaik, kemudian provisi kita juga lebih sustainable. Nah, kita melihatnya ke depannya juga meskipun tadi katakanlah rupiah masih akan melemah misalnya ya, kita lihat untuk tahun ini di Q4 harusnya tetap akan termaintain provisinya, bahkan kita lihat tahun depan harusnya masih akan membaik lagi aset quality kita. Berarti untuk tahun 2023 walaupun di akhir tahun ini ada sedikit gonjang-ganjing gitu ya Pak. Jadi di bulan September The Fed sempat membuat statement yang bikin pasar itu nervous gitu Pak. Kayaknya ada indikasi mau naikin suku bunga gitu ya. Juga BI kan akhirnya menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya di tahun 2023. Tapi
dari situ BNGA masih tetap optimis memandang tahun 2023, berarti seperti itu ya Pak? Ya, kita melihatnya mungkin akan ada dampaknya di pertumbuhan ya. Karena kalau suku bunga naik ya, tentunya ya tentu akan debitur juga akan berpikir gitu ya beberapa kali untuk meminjam. Iya. Kita juga secara selektif, kita memang cenderung lebih konservatif dibandingkan mungkin industri secara umum ya. Kita ngelihat dari sisi itu. Kemudian tentunya at some point perbankan juga harus pass on juga ke nasabah gitu ya. Iya, betul. Cuma kalau dihubungkan dengan asset quality, mungkin yang di sisi corporate kita harus hati-hati juga untuk menaikkan untuk pass on ini ke nasabah, karena juga kita melihat tadi asset quality-nya jangan sampai terdampak gitu ya. Kemudian kita juga ingin mereka juga sustain juga pertumbuhan bisnis nasabah gitu ya. Betul. Nah, ini yang challenge yang harus kita memang lihat secara hati-hati dan juga sikapi secara hati-hati di mungkin sisa tahun 2023 dan juga di tahun depan. Di tahun depan. Oke, so mungkin saya rasa cukup jelas ya Pak untuk update kinerja terkini juga strategi yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh CIMB. Nah, atau oleh BNGA ya Pak. Nah, ini ada satu topik yang kelihatannya menarik dan sangat melekat dengan BNGA nih Pak, yaitu digital banking. Ya seperti yang teman-teman ya, sahabat Profis lihat hari ini kita berada di digital lounge, ya namanya di digital gitu ya. Berarti kan ini adalah salah satu bentuk layanan digital banking dari BNGA, betul ya Pak? Nah, kalau kita ngomong digital banking, terutama BNGA pasti nggak lepas dengan Okto gitu ya, Okto Mobile ya Pak. Nah, mungkin dari Pak Teguh sendiri bisa coba jelaskan atau ceritakan sedikit Pak mengenai Okto Mobile itu gitu. Apa sih yang terutama apa sih yang membedakan Okto Mobile dengan mobile banking dari bank-bank lain gitu Pak? Ya mungkin kalau bicara digital tadi balik lagi saya sampaikan bahwa kita sebenarnya dari tahun 87 kita memang pionir di electronic banking ya. ATM kita adalah pionir, kemudian online banking juga kita pionir di tahun 91. Okto Mobile ini sebenarnya kita juga termasuk pionir juga. Kita saya kalau tidak salah launching pertama kali namanya Go Mobile itu di tahun 2012. Kemudian di tahun 2013 itu kita sudah bisa kasih layanan pembukaan rekening secara online. Saya rasa belum banyak bank yang melakukan itu ya di tahun 2013. 2013 itu? Betul. Mungkin, 10 tahun yang lalu gitu ya. Betul. Saat mungkin orang belum kepikiran untuk invest di situ, kita sudah invest di situ. Nah, ini digital lounge yang kita duduk sekarang, ini kita launch pertama kali kalau saya tidak salah juga di 2013-2014. Memang background kita ingin menjembatani nasabah yang mungkin masih banyak menggunakan layanan konvensional ke digital. Makanya kita bangun juga digital lounge atau cabang digital ya mungkin istilah lainnya dari tahun 2013 gitu, sampai sekarang. Masih ada sekitar 36 cabang di seluruh Indonesia, cabang digital. Nah, terkait Okto memang flagship apps kita untuk digital banking adalah Okto Mobile. Dan kedepannya kita mau membesarkan atau menumbuhkan kontribusi digital dari sisi bisnis ini melalui Okto Mobile utamanya. Tapi kita juga harus menyeimbangkan juga nih, kita sebenarnya mau gunakan Okto Mobile lebih untuk meningkatkan customer experience atau more business gitu ya. Saat ini kita coba untuk membuat itu menjadi balance gitu. Jadi di sisi lain kita coba untuk menyediakan seluruh layanan yang ada di cabang di Okto Mobile. Jadi semua bisa diakses lewat satu aplikasi gitu sehingga customer experience mereka meningkat. Dan ini hasilnya sudah terlihat memang dari sisi NPS. NPS itu adalah net promoter score. Tingkat loyalitas nasabah itu naik cukup signifikan di tahun 2022 kemarin ya. Loyalitas penggunaan aplikasi Okto Mobile. Loyalitas nasabah secara umum kepada CIMB Niaga. Gitu ya. Kalau nggak salah angkanya 50% dari tahun sebelumnya itu 38%. 38. Cukup signifikan dan kita ada di top 4 atau top 3 lah. Untuk loyalitas nasabah. Untuk skor NPS tersebut gitu ya. Nah, memang kedepannya kita akan coba terus kembangkan layanan-layanan yang ada di cabang, kita ingin ada di sini semua. Kemudian fokusnya juga kita lebih memberikan layanan financial management ya secara komprehensif juga di Okto Mobile maupun di layanan kita melalui online internet banking. Kita ada Okto Click juga, namanya juga Okto Click. Nah, di situ kalau di sini mungkin lebih ke general tail customer, kita coba provide semua layanan digital. Kalau yang Okto Click itu mungkin kalau transaksinya nilainya lebih besar, biasanya nasabah mungkin kita arahkan ke Okto Click gitu. Maybe kalau yang itu lebih ke untuk consumer, sektor consumer, yang ini lebih ke corporate nih. Sama sih sebenarnya, consumer juga. Nah, corporate kita adalah aplikasi juga, namanya Biz Channel. Nah,
Ini kebetulan kita baru relaunch kemarin, Next Gen Octomobile. Oke. Kita baru launch ini di Q1 2023. Nah, itu nanti boleh ya teman-teman sekalian untuk install aplikasinya, tapi sebelumnya harus buka rekening dulu kali ya, Pak? Betul. Tapi buka rekening pun bisa diakses lewat aplikasi kan? Kalau ini dari tahun 2013 ini udah bisa ya, tadi saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu bisa buka account untuk pertama kalinya pun juga bisa. Atau kalau Bapak Ibu sudah menjadi nasabah, bisa juga tambah account-account yang lain juga. Oke, maybe sekarang kayaknya kita masuk ke bagian terakhir nih, Pak. Kita akan berbicara tentang company guidance nih untuk tahun 2024 ya. Sebagai teman-teman, maybe sahabat profits di sini ada yang berencana untuk berinvestasi di BNGA, tentu mereka perlu pandangan nih. Kira-kira tahun 2024 prospek dari BNGA atau target dari BNGA itu sendiri seperti apa sih, Pak? Ya, tahun 2023 mungkin saya bisa share guidance kita untuk pertumbuhan kredit kita di 6-8%. Kita memang cenderung lebih konservatif, lebih berhati-hati, prudent dari sisi pertumbuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, fokus kita adalah pertumbuhan yang profitable atau profitable growth gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi kita punya segmen ada 4 ya. Consumer SME yang menjadi fokus kita. Kita memang suka di kedua segmen ini karena tadi profitability-nya lebih tinggi. Kemudian corporate juga kita tidak langsung main di semua industri ya. Kita ada di beberapa area yang kita memang fokus. Gitu. Komersial ini kalau dari sisi credit risk paling tinggi dibandingkan 4 segmen atau 3 segmen yang lain. Sehingga kita tidak terlalu punya appetite di situ. Meskipun kalau kita lihat saat ini kontribusinya sekitar 15% ya. Jadi kalau kita lihat growth-nya dari sisi segmen itu sendiri 1-2% gitu ya. Nah, kita lebih fokusnya ke 3 segmen ini memang lebih profitable. Jadi profitable dan lebih resikonya pun lebih kecil. Lebih kecil. Dan nanti akan kelihatan nanti di aset quality kita akan membaik dari waktu. That's why kalau kita lihat dibandingkan mungkin industri yang mungkin per September kemarin 8,9% kalau nggak salah pertumbuhannya, kita itu di 9 month kemarin sekitar 5,2, tapi kita di akhir tahun kita percaya kita akan capai target kita 6-8% tadi. 6-8%. Jadi masih ada room di fourth quarter gitu ya. Dari sisi deposit, saya rasa kita juga maintain guidance di 5-8%, jadi tidak terlalu jauh berbeda sama dengan loan-nya supaya gitu lebih optimal. Betul. Guidance yang lain yang bisa saya sampaikan adalah dari sisi NIM. NIM ini pasti akan terdampak dengan kenaikan suku bunga kemarin. Ini memang akan sedikit turun di kuartal 4 gitu ya. Jadi kita juga guidance kita juga kemarin baru kita revisi sedikit untuk adjust kenaikan suku bunga. Secara overall dari sisi profitability, ROE kita maintain guidance di sekitar 14-16%. 14-16%. Kalau kita lihat dari seluruh bank yang ada di Indonesia, kita itu ada di nomor 4 untuk ROE gitu ya. Top 3-nya ya bank-bank 4 itu ya. Nah, kita ada di top 4, which is bagus, dan kita coba terus expand ROE ini karena ROE ini kan key indikator yang paling penting ya buat investor BNGA. Betul gitu ya. Nah, itu untuk tahun 2024 kita fokusnya tetap akan di 2 segmen tadi. Hopefully kita juga akan masih maintain pertumbuhan let's say 8-9% gitu ya. Kemarin saya baru baca BI itu mentargetkan sekitar kalau nggak salah 9-10% ya tahun depan. Untuk tahun depan. Ya. Memang sedikit lebih rendah ya Pak daripada tahun 2023. Sedikit lebih rendah, tapi kita memang make sure kita tumbuh secara prudent dan tadi fokusnya adalah profitable growth ke depannya. Jadi itu yang menjadi fokus area kita. Untuk tahun 2024 kita melihat pertumbuhan mungkin masih cukup bagus gitu ya, meskipun tantangan dari sisi global ekonomi masih ada gitu ya. Kita sih ngelihat kalau kita bandingkan mungkin dengan OJK kalau dirasa atau Bank Indonesia gitu ya memberikan proyeksi 2024 itu sekitar 9-10 atau 9-11%. Kita masih lebih konservatif, kemungkinan kita sih melihatnya masih di 8-10%. Dari sisi pertumbuhan kredit, untuk pertumbuhan deposit mungkin akan masih juga relatif inline dengan loan. Dari sisi niaga, strategi di 2024 masih sama, kita akan fokus di 2 segmen yang menjadi key area kita, consumer dan juga UKM. Kemudian kita juga akan lebih fokus juga di salah satu pilar strategi kita, yaitu adalah untuk menaikkan kasa gitu ya, pertumbuhan kasa atau dana murah gitu ya. Porsi dana murah saat ini kita di 66,7%. Kita akan terus coba expand itu ke depannya. Kenapa? Karena kalau kasa kita semakin bagus, artinya cost of fund kita semakin lebih bagus, lebih murah gitu ya. Betul. Nah, kalau kita memiliki cost of fund lebih murah, artinya kita bisa lebih selektif memilih nasabah yang akan kita berikan kredit, sehingga
ujung-ujungnya dari sisi resiko akan turun, aset quality kita juga akan tetap bagus, di mana pada saat yang sama pertumbuhan kredit juga akan lebih terkendali dan terkontrol juga gitu. Jadi CASA akan menjadi key fokus juga di tahun ini, tahun depan juga. Strateginya adalah juga dengan terus menumbuhkan pertumbuhan customer dari channel digital. Juga kita akan kejar juga di tahun depan. Nah, itu sih asal beberapa key yang kita ingin lakukan di tahun 2024 untuk mencapai pertumbuhan kredit yang kita sudah sampaikan. Ini menarik Pak. Jadi dari penyampaian Bapak ini di tahun depan akan berupaya menaikkan kontribusi kasa berarti atau biasa kita sebut sebagai dana murah begitu ya Pak. Karena memang tahun depan itu kan kelihatannya ya, The Fed itu masih berat untuk menurunkan suku bunga acuan dan dengan begitu artinya BI juga kemungkinan masih akan tetap menahan suku bunga acuan ya Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat hal ini? Apakah ini masih menjadi atau akan menjadi tantangan utama khususnya kalau kita bicara secara spesifik adalah BNGA di tahun 2024. Jadi kita mungkin sekarang akan masuk ke tentang tantangan nih Pak. Tantangan tahun 2024 itu sebetulnya apa buat BNGA Pak yang paling utama itu? Ya, saya rasa tantangan buat BNGA maupun buat bank yang lain, perbankan serum adalah cost of fund gitu ya. Dengan kenaikan suku bunga The Fed, kenaikan suku bunga BI rate lah ya. Itu akan terdampak langsung ke kenaikan suku bunga perbankan gitu ya. Cost of fund ini tentunya harus kita manage. Nah, untuk dari sisi niaga mungkin ini adalah strategi yang kita sudah jalankan dari tadi 5-6 tahun ke belakang gitu ya, adalah untuk expand CASA ratio. Kita sudah cukup berhasil sebenarnya di 5 tahun terakhir. Kita lihat CASA ratio kita itu naik dari sekitar 50-an ke sekarang 67%. Tapi itu kita ngerasa belum cukup, kita mau expand lagi, mungkin sampai dengan 70% bahkan kita aspirasinya mungkin lebih dari itu. Karena tadi critical, jadi kalau kita mau compete terutama pada kondisi suku bunga tinggi seperti sekarang, kita compete-nya adalah dengan cost of fund gitu. Iya, betul. Cost of fund dengan apa? Dengan CASA. Nah, CASA dengan apa? CASA yang sustainable, yang relatif sticky itu adalah CASA dari sisi retail. Karena CASA dari sisi corporate itu biasanya memang lebih challenging kita ya. Karena kompetisi betul. Dari sisi corporate biasanya lebih tinggi. Di retail tentunya kita akan leverage kemampuan digital kita melalui Octomobile, melalui partnership dengan partner-partner kita, baik yang dari sisi digital ekonomi maupun yang konvensional, itu kita akan terus lakukan. Ya, harapan kita tadi kalau cost of fund kita bagus, profil nasabah kita yang kita berikan kredit juga lebih bagus, growth kita akan termaintain, aset quality kita akan terkontrol juga, sehingga ujung-ujungnya dari sisi profitability ROE untuk investor juga akan terus meningkat, gitu. Sehingga investor juga happy juga, dividen kita juga bisa kita tumbuhkan juga. Berarti lagi-lagi Octomobile ini berperan di sini sebagai strategi jangka panjang ya, terutama tadi untuk meningkatkan peran atau kontribusi kasa tadi atau meningkatkan kasa ratio dari BNGA ke depannya. Karena yang memang harus diakui tahun depan kemungkinan challenge utama masih pada tingginya suku bunga, begitu ya. That's why kita spend investasi itu nggak tanggung-tanggung lah di digital ya. Itu ini mungkin capex ya Pak berarti? Iya, capex kita khusus untuk IT atau bagaimana? Coba. Untuk teknologi keseluruhan ya. Untuk teknologi kita overall kalau capex kan kita range-nya 1 sampai 1,3 triliun gitu ya. Saya rasa 60-65% itu mostly di teknologi. Ya, termasuk salah satunya Octomobile. Tadi saya sudah sampaikan kita sudah launch next gen Octomobile di Q1 di tahun depan, di first half lah ya, antara Q1 Q2 kita akan launch yang this channel tadi, yang aplikasi mobile untuk corporate. Itu kapan kira-kira Pak akan dilakukan? Sekitar Q1 atau Q2 tahun 2024. Jadi spending kita akan tetap cukup banyak nih di digital, karena kita tahu bahwa ini sangat penting, tidak hanya untuk kepuasan nasabah, untuk get more business gitu, tapi juga mendigitalkan juga proses internal di CIMB Niaga. Itu juga perlu komitmen juga dari kita. Karena itu ujung-ujungnya kalau secara operasional, secara proses kita sistemnya bagus, cepat, yang akan happy sebenarnya customer juga, karena proses yang mereka harus lalui misalnya untuk mendapatkan service kita itu juga akan lebih cepat, lebih smooth juga gitu. Nah, kalau tadi kita ngomong tantangan dan upaya BNGA untuk mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul di tahun 2024 ya Pak. Nah, ini kita akan sekarang bicara yang positif nih Pak. Peluangnya, hal-hal
positif apa sih yang kira-kira tahun depan akan dimanfaatkan oleh BNGA, Pak? Nah, ini cukup menarik, Pak. Ini mungkin saya sebagai pengguna jasa layanan perbankan juga pengen tanya, Pak. Jadi, tahun ini kan suku bunga kondisinya tinggi ya, Pak. Penjualan properti itu relatif tinggi, ditunjukkan dengan kondisi marketing sales dari sejumlah emiten property and real estate development yang pencapaiannya cukup bagus selama Januari sampai September, Pak. Nah, ini kan kondisinya menarik. Ketika suku bunganya tinggi, tapi kok orang masih berani untuk tarik pinjaman KPR, Pak. Nah, tahun depan itu apakah ada peluang dari situ, Pak? Mengingat tadi salah satu yang jadi fokus adalah consumer. Consumer kan salah satunya ke KPR, KKB seperti itu ya, Pak. Mungkin boleh disampaikan. Ya, di sisi consumer memang dua area fokus kita adalah KPR dan juga tadi disebut KKB ya, atau auto loans ya. Itu akan menjadi fokus kita, sehingga kontribusi kedua segmen ini harusnya akan meningkat secara gradual gitu ya. Jadi mungkin porsi yang kredit yang non collateralized, kalau ini dua-duanya ini kan di back dengan collateralized gitu ya, collateral ya, rumah maupun mobil gitu ya, sehingga secara risiko kredit juga akan lebih bagus juga. Nah, kita akan grow di tahun ini maupun tahun depan. Cuma memang tantangannya adalah suku bunga yang tinggi ini tentu akan membuat nasabah mungkin berpikir juga dua kali untuk mengajukan. Meskipun kalau kita lihat kemarin sudah ada beberapa insentif ya dari Bank Indonesia ya, termasuk salah satunya terkait PPN juga ya yang dibebaskan. Kita masih mengakses gimana dampaknya di tahun depan, tapi kita tetap optimis bahwa baik di auto loan maupun di KPR ini masih akan ada opportunity untuk tumbuh di tahun depan gitu ya. Untuk auto loan sendiri sih kalau tidak salah kita masih tumbuh double digit untuk sampai dengan 9 month. Kita akan coba tumbuh tidak hanya di sisi auto loan untuk mobil baru, kita juga grow untuk yang second hand car juga. Kemudian untuk refinancing juga kita juga masih tumbuhkan. Jadi opportunity-nya masih banyak sih sebenarnya. Di rumah juga sama, kita juga tidak hanya cater pembiayaan untuk rumah baru, rumah second juga kita cukup signifikan porsinya. Saya rasa balance sih kita 50% 50%. Oke, antara rumah baru dengan rumah second. Betul. Kita juga menawarkan juga pembiayaan melalui skim syariah juga, sehingga nasabah kalau datang ke Niaga itu mereka cukup fleksibel. Mau mengambil misalnya KPR yang konvensional atau syariah, itu juga menjadi salah satu kompetitif advantage kita dibandingkan bank lain. Jadi kita memberikan offering yang lebih banyak ke nasabah untuk memilih. Nah, itu sih saya rasa akan tetap menjadi strategi kita di tahun depan untuk sisi consumer. Jadi consumer itu ya salah satunya ada KPR dan kredit kepemilikan kendaraan bermotor. Betul, itu tadi. Betul. Nah, selain dua itu mungkin ada opportunity lain yang akan di-grab oleh BNGA. Kita ada portfolio kartu kredit. Kartu kredit dan juga personal loan juga ada. Saat ini kontribusinya sekitar 7% dari total overall portfolio kita. Itu kita akan tumbuhkan juga, tapi akan lebih selektif lah dibandingkan auto loan dan juga dengan KPR. Kenapa? Karena ini kan non kolateral ya, kalau credit card maupun personal loan. Tapi kalau kita lihat di 9 months sih pertumbuhannya masih baik, double digit juga. Jadi kita masih lihat masih bagus lah. Oke, terima kasih Pak Teguh atas penjelasannya. Jadi sudah lengkap sekali ya pada hari ini. Kita mulai dari perkenalan dengan Bapak Teguh mewakili BNGA atau Bank CIMB Niaga Tbk ya, dengan kode saham BNGA di Bursa Efek Indonesia. Kita tadi mulai dengan berbicara mengenai pandangan dari pelaku sektor perbankan mengenai kondisi sektor perbankan di Indonesia, baik saat ini apa sih sebetulnya menjadi kendala, kondisinya seperti apa, kemudian tahun 2024 kira-kira sektor perbankan itu akan seperti apa, sampai dengan tadi kita lebih detail lagi ke dalam BNGA itu sendiri, bagaimana BNGA kiat-kiatnya sehingga bisa mencapai kinerja bottom line-nya itu tumbuh double digit ya Pak. Kalau nggak salah dari first half kemudian berlanjut sampai 9 month 2023 itu konsisten double digit ya Pak. Dan BNGA masih cukup optimis sampai dengan akhir tahun 2023 nanti, walaupun kita tahu bersama bulan September kemarin Bank Indonesia baru saja menaikkan suku bunga acuan ya Pak. Tapi ya terlepas dari semua tantangan tersebut, terutama let's say kita bicara tadi mengenai kondisi suku bunga yang masih tinggi, tapi ternyata opportunity atau peluang juga masih sangat besar, masih sangat banyak di tahun 2024 itu. Dan
untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan oleh Bank Niaga atau dalam hal ini BNGA, itu ada beberapa strategi yang akan diterapkan gitu ya. Salah satunya ya tadi melakukan sinergi dari layanan yang sudah ada dengan digital bank. Begitu ya Pak ya? Oke, mungkin sebelum kita tutup pada podcast atau speak up bersama BNGA pada pagi hari ini, mungkin saya akan memberikan kesempatan pada Pak Teguh untuk memberikan sepatah dua kata-kata sebagai penutup kepada sahabat Pintrako. Maybe Bapak bisa sapa dulu sahabat Pintrako begitu Pak. Halo. Sahabat Pintas. Sahabat Pintas ya. Kita sebutnya sahabat Pintas atau sahabat Profit Pak, boleh. Ya, thank you Mas Valdi dan sahabat Pintas. Mungkin sebagai penutup dari kami gitu ya, CIMB Niaga kita komit, BNGA komit untuk kita terus mencoba meningkatkan value untuk pemegang saham. Dengan cara apa? Dengan cara terus meningkatkan profitability ya, khususnya ROE untuk nasabah. Sehingga kalau tadi saya sampaikan bahwa fokus kita ke depan adalah untuk make sure bahwa kita tumbuh secara profitable, tumbuh secara menguntungkan di segmen-segmen yang menjadi fokus area kita tadi, consumer dan juga SME. Jadi arahnya memang kita ke retail banking, kontribusinya kita harapkan akan terus tumbuh membesar dari kedua segmen ini, sehingga tadi saya sampaikan juga bahwa secara profitability dan secara asset quality akan membaik dua-duanya. Hopefully ini akan berlanjut di tahun ini dan tahun depan, sehingga return yang kita berikan ke nasabah, ke investor, itu juga akan terus membaik juga ke depan. Luar biasa. Itu sebagai penutup. Terima kasih Bapak Teguh. So, demikian speak up bersama CIMB Niaga pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu pada acara podcast atau speak up lainnya dengan emiten lain yang kita bisa bedah lagi nih bareng-bareng dengan pihak yang sangat kompeten di situ. So, selamat pagi dan terima kasih banyak atas waktunya Pak Teguh. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Pak Teguh. Oke, sampai jumpa untuk sahabat Profit atau sahabat Pintas semuanya.